Pendengar dirahmati Allah, sekarang jawablah dengan jujur. Apakah kemaksiatan kita Allah akan hilang begitu saja dengan sendirinya? Ataukah ada batas akhirnya? Kita dapat menyaksikan betapa kemaksiatan sangat bebas dilakukan. Tetapi apakah ada orang yang sungguh-sungguh mencegahnya? Saya sama sekali tidak ada untuk itu. Adanya kaum muslimin yang melaksanakan hak kalimat la ilaha illallah di dunia yang sedang dalam bahaya ini adalah satu rahmat yang berharga dari Allah SWT. Jika kita tidak menunaikan haknya, maka bukanlah kita sendiri yang menyebabkan kehancuran ini. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi SAW, jika Allah akan menurunkan azab di dunia ini, apakah azab itu akan menimpa orang-orang yang saleh seperti orang yang bersalah diazab? Jawabannya Nabi SAW, ya, azab akan menimpa semua orang di dunia ini, tetapi pada hari kiamat orang soleh akan dipisahkan dari orang yang bersalah. Wahai saudara-saudaraku yang merasa puas dengan kesalihan dirinya di dunia tanpa memiliki kerisauan dan tidak bersedih melihat orang lain, jika Allah menurunkan azab karena suatu maksiat dan kita tidak berusaha mencegahnya, maka kita akan ditimpa azab. Na'udzubillah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam rumahku dan aku mengetahui dari raut wajah beliau bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Beliau tidak berbicara kepada seorang pun. Setelah berwudu beliau masuk ke dalam masjid. Aku merapatkan telinga di dinding kamarku agar bisa mendengar apa yang beliau sabdakan. Beliau langsung duduk di atas mimbar. Setelah memuji Allah beliau berkhutbah, wahai manusia, sesungguhnya Allah SWT telah berfirman kepada kamu sekalian, suruhlah manusia berbuat kebaikan dan cegahlah mereka dari kemungkaran sebelum datang masa di mana kalian berdoa tetapi di doa kalian tidak akan dikabulkan. Kalian meminta kepadaku tetapi aku tidak akan memberimu, dan kalian memohon pertolongan dariku tetapi aku tidak akan menolongmu. Beliau pun tidak menambah khutbah sehingga beliau turun dari mimbar. Ibnu Hibban dalam kitab At-Targhib. Bagi orang-orang yang ingin melawan musuh-musuh Islam tetapi tidak mempedulikan dan meremehkan agama, hendaknya benar-benar memperhatikan hadis ini. Sesungguhnya pertolongan Allah terhadap kaum muslimin itu tersembunyi dalam kekuatan agama mereka. Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah termasuk berkata, tetaplah kamu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari kemungkaran. Jika tidak, Allah SWT akan membangkitkan seorang raja yang zalim yang akan memerintahkanmu. Dia tidak akan menyayangi orang-orang muda di antaramu. Jika kamu berdoa kepadanya, dia tidak akan mengabulkan doamu. Jika kamu minta bantuan darinya, dia tidak akan membantumu. Jika kamu mohon ampun darinya, tidak akan mengampuni dosamu. Karena itulah Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka dia akan menolongmu dan dia akan mengokohkan langkah-langkahmu atas musuh-musuhmu. Surat Muhammad ayat 7. Dalam ayat lain Allah berfirman, in tansurkumullah fala ghalibat lakum wa yakhzulkum famadhalladhi yansurukum min ba'dih wa Allah falyatawakkalil mu'minun. Jika Allah menolong kamu sekalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Dan jika Allah membiarkan kalian, maka siapa yang akan membangun kalian selain Allah sesudah itu? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang beriman bertawakal. Ali Imran 160. Diriwayatkan dalam kitab Durrul Mansur dari Tirmizi dari Huzaifah radhiyallahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sambil bersumpah, tetaplah kamu menyuruh manusia berbuat baik dan mencegah daripada kemungkiran. Jika tidak Allah akan menurunkan azab yang pedih kepadamu dan doamu tidak akan diterima olehnya. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita berpikir sejauh mana kita telah melanggar hukum-hukum Allah dan mengapa usaha kita untuk memperbaiki umat itu gagal dan mengapa doa-doa kita tidak juga dikabulkan. Kita ini telah menanam benih kemajuan atau kemerosotan.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila umatku sudah mengakukan dunia maka akan tercabut darinya kehebatan Islam, dan jika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar maka mereka akan terhalang dari keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina maka jatuhlah mereka dalam pandangan Allah. Hakim Tirmizi dalam kitab Surul Mansur. Banyak orang yang telah berusaha agar umat Islam dan agama Islam menjadi jaya, tetapi ternyata usaha mereka mengalami kegagalan total. Dan jika kita meyakini bahwa Rasulullah SAW dan ajarannya itu benar, tetapi mengapa semua yang beliau ajarkan dan beliau jelaskan sebagai penyebab penyakit malah kita jadi sebagai obat penyembuh? Nabi SAW bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antaramu hingga hawa nafsunya disandarkan kepada agama yang saya bawa, tetapi kita malah menganggap bahwa perintah agama adalah menghalang kemajuan bagi kita. Na'udzubillah. Allah berfirman, barang siapa menginginkan keuntungan akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menginginkan keuntungan dunia, maka kami berikan kepadanya keuntungan dunia, dan tiada bagian bagi mereka di akhirat. Na'udzubillah. Asy-Syu'ara 20. Sebuah hadis menyatakan seorang muslim yang menumpukkan keinginan pada akhirat dan tidak mempertimbangkan nikmat dunia, maka Allah akan memasukkan perasaan kaya ke dalam hatinya. Dunia menjadi hina baginya dan dunia akan datang sendiri kepadanya. Barang siapa menginginkan dunia maka ia akan diliputi kesusahan dan bencana, tetapi ia tidak akan menerima lebih dari apa yang seharusnya ia terima. Setelah membaca ayat Al-Quran di atas, Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai manusia, sembahlah aku, niscaya aku akan melapangkan dadamu dari kekhawatiran, dan aku akan menghapus keperasaan miskinmu. Jika tidak, aku akan memenuhi hatimu dengan kegelisahan, dan aku tidak akan menghilangkan perasaan miskinmu. Hadis qudsi di atas sangat disayangkan jika kita beranggap bahwa agama dan pelajaran dari para ulama sebagai penghalang bagi keduniaan kita. Mengapa kita tidak berpikir? Marilah kita perhatikan, jika para ulama itu kekurangan harta, maka kemajuan dunia kita dapat dijadikan penyebab untuk membantu mereka. Jika kita mengabaikan mereka, hal itu bukan suatu masalah bagi mereka. Justru kitalah yang kehilangan manfaat rezeki kita. Bimbinglah kepada kita akan menjadi rusak. Bimbingan kepada kita akan menjadi rusak, dan keduniaan kita juga akan rusak. Jika para ulama atau ustadz itu mengajar kita berdasarkan Al-Quran, pantaskah kita menolaknya? Andai kata kita menolaknya, kita tidak saja akan dikatakan sebagai orang yang tidak berakal, bahkan kita telah jatuh ke dalam sifat keislaman yang sebenarnya. Para ulama bisa saja berbuat salah atau khilaf, tetapi selama mereka menyampaikan hukum-hukum Allah dan hadis-hadis Rasulullah, maka kita harus mendengar dan mengamalkan nasihat-nasihatnya. Jika kita tidak melaksanakannya, maka kita sendiri akan menanggung akibatnya. Sebodoh-bodohnya orang, ia tidak akan mengatakan bahwa perintah seorang pemimpin tidak penting untuk ditaati hanya karena perintah itu disampaikan oleh pelayannya. Ingatlah, janganlah kita berburuk sangka bahwa ulama yang mengabdikan dirinya dalam dakwah itu bertujuan untuk mencari keuntungan dunia. Dalam benak kita seorang mubalik yang sungguhnya tidak akan bersifat berlebihan dan tidak akan meminta apapun untuk kepentingan dirinya. Mereka lebih banyak beribadah kepada Allah dan betul-betul mengabdikan dirinya untuk agama, sehingga terkadang mereka pun kurang memperhatikan urusan duniawinya. Tetapi jika suatu saat mereka meminta bantuan, insya Allah itu karena keterpaksaan dan semata-mata untuk urusan dakwah, bukan untuk kepentingan pribadi. Suatu hal yang patut disayangkan adalah bahwa kebanyakan ayat Al-Quran dipahami secara keliru. Contohnya adalah anggapan bahwa Islam hanya diajarkan ketuhanan tanpa mengajar keduniaan. Padahal Islam mengajarkan keduanya. Dan firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan berilah kami dari siksa api neraka. Al-Baqarah 201. Maksud diturunkan Al-Quran adalah supaya diamalkan. Begitu juga dengan ayat di atas. Namun untuk memahami Al-Quran kita perlu mempelajari ilmunya. Karena itulah para ulama pernah bahwa mengaku sebagai ahli Al-Quran dengan hanya mempelajari terjemah Al-Quran adalah suatu kejahilan. Dan mengenai ayat di atas, para sahabat dan radhiyallahu dan ulama tabi'in telah mengungkap penafsiran sebenarnya. Qatada berkata, makna dari kebaikan dunia adalah keselamatan dan keperluan hidup yang cukup. Ali radhiyallahu berkata, makna dari kebaikan dunia adalah seorang istri yang saleh. Hasan
Al-Basri berkata, makna dari kebaikan dunia adalah ilmu Islam dan ibadah. Su'adi rahmatullah berkata, makna dari kebaikan di dunia adalah harta yang halal. Ibnu Umar radhiyallahu berkata, kebaikan dunia maknanya adalah anak-anak yang berbakti pada kedua orang tua dan menyayangi orang lain. Ja'far radhiyallahu berkata, kebaikan di dunia maknanya adalah badan yang sehat, rezeki yang cukup, pengetahuan tentang Al-Quran, kemenangan terhadap musuh Islam, dan bergaul dengan para sholihin. Meskipun ada pendapat lainnya yang menyatakan bahwa makna kebaikan dunia adalah kemajuan dunia, itu pun maknanya adalah untuk keperluan ibadah. Tetapi kebaikan dunia tidak berarti kita harus selalu menyibukkan diri kita dalam keduniaan sampai kita melupakan akhirat. Juga bukan berarti bahwa kita harus menyibukkan diri dalam akhirat semata, apalagi sampai berdoa Allah agar Allah menghancurkan keduniaan kita. Sebenarnya keduniaan dapat dijadikan sarana ibadah. Di samping itu, adakah larangan untuk mendapatkan keduniaan? Kita harus menyadari bahwa memperoleh keduniaan sedikit atau banyak bukanlah tujuan kita. Sesungguhnya maksud dari ayat di atas adalah agar kaum muslimin tidak hanya menumpuk kemewahan dunia sehingga melupakan perintah-perintah Allah dan kehidupan akhirat. Betapapun sibuknya usaha keduniaan kita, usaha tersebut jangan sampai melebihi usaha untuk mencapai akhirat. Sekurang-kurangnya usaha akhirat atau dunia hendaknya seimbang. Pendengar yang dirahmati Allah, Al-Isra 1, 18 dan 19 yang artinya, barang siapa mengendaki kehidupan keduniaan sekarang dunia, maka akan kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam yang akan dimasukinya dalam keadaan yang tercela dan terusir. Dan barang siapa mengendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dan bersungguh-sungguh dan dia seorang mukmin, maka mereka itulah yang usahanya disyukuri, diterima insyaallah. Minkum ma yuridu dunya wa minkum may yuridul akhirat. Di antara terdapat orang yang menginginkan keduniaan dan di antaramu terdapat orang yang menginginkan akhirat. Al-Imran 1:5. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Itulah kesenangan dunia dan di sisi Allah lah sebaik-baik tempat kembali. Katakanlah Muhammad, keuntungan dunia ini sedikit dan akhirat adalah lebih baik bagi orang bertakwa. An-Nisa 77. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan di senda gurau, dan sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kamu tidak memahaminya? Al-An'am 32. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Al-An'am 70. Kamu sekalian menginginkan harta dunia sedang Allah menghendaki akhirat untukmu. Al-Anfal 67. Apakah kamu lebih senang dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, padahal kesenangan hidup dunia bila dibandingkan dengan akhirat hanyalah sedikit. Taubat 5:38. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami balas pekerjaan mereka di dunia dan mereka tidak dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali neraka, dan hilanglah apa yang mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang mereka kerjakan. Hud 15 dan 16. Dan mereka bersuka cita dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Surat Ar-Ra'd 26. Maka atas mereka kemurkaan dari Allah dan bagi mereka azab yang besar. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Al-Nahl 106-107. Insyaallah. Dengan demikian insyaallah kita akhiri. Kita akhirat majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.